Oke, Cuk, kembali lagi bersama gua Risa Topi Jaring. Oke, kali ini pengen ngobrol sudah masuk di pertengahan bulan suci Ramadan di Mei 2020. Sebelumnya pengen ngobrol sudah kita tayangin soal bantuan sosial yang nggak merata di tengah pandemi corona. Kali ini kita mau membahas tentang kelahiran bayi di tengah pandemi corona bersama narasumber Ple. Oke, Ple. Gimana Ple? Kabarnya Ple? Alhamdulillah kabarnya baik. Sehat-sehat dong, Ple. Alhamdulillah sehat. Kerja gimana? Lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar, Ple. Ya lancar. Ada libur-libur kerja? Masa libur sih sempat ada rolling-rolling juga, tapi ya alhamdulillah sih masih tetap berjalan. Nah, di rolling-rolling itu ada pemotongan gaji nggak? Ya pemotongan sih ya ada karena gue itu kan ini Blay, apa ibarat tuh harian lepas lah. Oh, ada Ya jadi kena potongan kayak gitu. tetap ada potongan. Ada potongan. Duit makan, duit transport? Ya enggak. Oh, hanya Enggak. potongan Jadi gaji pokok sistemnya gitu. gua ngabsen dibayar, nggak ngabsen nggak dibayar gitu. Sistemnya gitu. Nah, gua kan dengar-dengar informasi nih dari teman-teman katanya lu ngelahirin istri lu ngelahirin anak nih, Ple ya? Bayi ya, Ple ya? Bener nggak? Iya benar. Nah, itu Lahiran itu waktu kemarin, Bray. Bulan April tanggal 18. oh, berarti di tengah pandemi corona gitu. Iya. Nah, itu lahirannya itu di mana, Ple? Kemarin sih gue lahiran di Bogor karena bini gue orang Bogor, ya jadi lahiran di Bogor karena kan orang tua kan di Bogor, jadi ya kira lahiran di Bogor gitu. Nah, itu lahiran itu lu gunain kartu BPJS apa kartu KIS? Waktu kemarin sih gue pakai KIS karena bini pakai kartu KIS, ya kira pakai KIS. Itu. Tapi lu sendiri punya KIS apa punya BPJS? Kalau gue punya KIS juga sama, tapi kan karena kan KIS gue kan Depok, KIS bini gue kan Bogor. Jadi kalau Bogor itu dia semacam kayak apa sih per Per kabupaten. ya kabupaten itu. Jadi ya cuma bisa ke Bogor sama ke rumah sakit Ciawi itu kalau rumah sakit besar itu. Oh, gitu. Benar. Nah, dulu kalau lu kan pakai KIS nih ya, Ple ya. Sebelum lahiran itu lu USG nggak? USG bayi-bayi gitu. Kalau itu sih WSG waktu itu kan gua sebelum di rumah sakit kan gua ke bidan dulu. Nah, di bidan tuh ya tetap berjalan lancar tapi sesuai dengan ya sesuai aturan dari bidan ya harus di WSG. Jadi lihat perkembangan tuh bayi seperti apa gitu kan. Jadi setiap seminggu sekali, 2 minggu sekali di WSG kayak gitu ya perkembangannya. Nah, itu 2 minggu sekali atau seminggu sekali itu mendekati kelahiran. Ya itu udah mau mendekati kelahiran bayi. Dikategorikan mendekati kelahiran bayi. Bayar nggak, Ple? Kalau di bidan ya kena biaya bayar. Oh, bayar. Walaupun pakai KIS. Iya pakai KIS bayar. Tapi kan yang nggak kena biaya itu kalau lahiran itu, tapi katanya sih dengar sih kata bini gua katanya bisa setengahnya bayarnya gitu. Tapi kalau kemarin sih waktu USG ya kena biaya bayar USG. Berapa, Ple? Berapa biayanya? Kemarin waktu USG 150 kalau nggak salah deh bini gua bilang. Per sekali USG. Iya per sekali USG itu. Menggunakan kartu KIS. Enggak, kalau itu enggak. Oh, enggak. Enggak. Itu USG-nya di Bogor apa di Depok? Di Bogor itu USG-nya. USG-nya di Bogor. Di Bogor. Oh, gitu. Karena kan bini gua kan di Bogor, Blay. Jadi semua itu ya di Bogor semua. Dari bidan sampai rumah sakit jadi Bogor itu. Oh, gitu. Bidannya namanya siapa, Ple? Kemarin sih bidan Yanti. Oh, bidan Yanti. Gimana penanganan bidannya? Penanganannya bagus ya, dikontrol terus sama dia selama perkembangannya, dikontrol terus sama dia. Ya bagus sih penanganannya. Oh, gitu. Nah, itu kan dari bidan berarti lu tadi bilang kan lahirnya di rumah sakit kan? Iya. Berarti ada rujukan tuh dari bidan. Ya rujukan dari bidan. Awalnya kan waktu pas hari Kamis ya, bini gua udah terasa mules, tapi mules biasa. Nah udah gitu pas jam 12:30, sebelum jam 12:30 itu dia kayak keluarin cairan, Blay. Jadi kalau duduk tuh keluarin cairan. Nah karena saking paniknya kan bingung tuh, akhirnya ya nelpon ke bidan, ya langsung dibawa ke bidan situ, dibawa ke bidan Yanti. Pas dibawa ke bidan Yanti, pas ya enggak, sebelum itu belum dikasih rujukan. Nah kira bini gue diperiksa. Nah kira kata bini gue itu, wah ini udah masuk kategori pembukaan 1. Nah kan gitu kan.
Nah, akhirnya kan di bidan situ tuh dipenanganin langsung tuh di bidan situ. Nah, akhirnya ditunggu sampai jam 2 masih kategori masuk pembukaan, kalau nggak salah sampai jam 2 ya itu masuk kategori pembukaan kedua. Itu jam 2 siang, jam 2 malam. Siang, itu posisi siang, jam setengah 1. Nah, terus sampai ditunggu lagi sampai jam 4 lah. Itu masih kategori pembukaan kedua. Masih Nah, akhirnya gue dipanggil sama bidan itu. Nah, akhirnya kan dijelasin tuh kalau bini gue itu kan udah ngeluarin cairan, yang ditakutkan itu kan takutnya kering apa gimana cairan itu kan, jadi kan bisa pengaruh ke anak juga. Ya makanya tunggu lagi sampai 3 jam. 3 jam itu sampai jam 8. Kalau emang jam 8 nggak ada kategori pembukaan lagi, ya mau nggak mau harus dirujuk ke rumah sakit besar. Nah, itu Oh iya. Berarti sampai jam 8 itu belum ada pembukaan lagi. belum, masih kategori pembukaan 2. Oh, berarti lu dirujuk berarti itu. Iya, dirujuk sama dia, tapi dirujuk itu diantar juga sama dia ke rumah sakit besar itu. Nah, itu langsung ditanganin, langsung tanganin langsung tuh ke rumah sakit itu, dibawa langsung tuh. Rumah sakitnya kalau boleh tahu namanya apa? Itu rumah sakit Medika. Oh, rumah sakit Medika di Bogor ya? Iya. Itu penanganannya gimana? Penanganannya bagus. Waktu gua ke sana itu ya, jadi rumah sakit itu yang dipanggil tuh orang tuanya, orang tua lakinya pasti kan gua kan. Ya, gua ditanya tuh, "Ini dari orang tua lakinya?" Ya, jadi yang di sini yang bisa masuk itu cuma 1 orang karena sekarang lagi Covid begini kan, jadi nggak bisa gonta-ganti orang itu ya untuk nungguin atau untuk apa, ya akhirnya ya terpaksa ya gua sebagai lakinya kan yang nanganin ke situ. Ya kira ya gue dikasih penjelasan nih, Kasih edukasi gitu ya. dikasih penjelasan, terus kata susternya tuh ditunggu hasilnya nih, ditunggu lagi hasilnya. Kalau memang sekiranya ntar nggak ada perubahan juga, ya mau nggak mau harus diinduksi. Tapi kalau induksi nggak ada perubahan juga, ya terpaksa ya dokter ngambil tindakan ya, atau gimana gue ngerti dah, atau disesat atau gimana gue ngerti dah. Nah, akhirnya kan kita tunggu tuh informasinya kan di situ kan. Lu masih menunggu tuh? Ya, masih menunggu. Ya, ada 2 jam. Ya sampai jam, kalau nggak salah sampai jam setengah 11 dah, Blay. Oh, setengah 11. Ya, ternyata kan dari jam 8 malam sampai setengah 11 tuh. Iya. Nah, ternyata kan itu nggak ada perubahan tuh. Nah, akhirnya terpaksa ya diinduksi. Diinduksi jam? Kalau nggak salah diinduksi antara jam 11 kurang deh. Itu, tapi diinduksi tuh, sebelum diinduksi gue dikasih penjelasan tuh. Entar setelah diinduksi tuh ya pasti bini gue ngerasain mulas atau gimana gitu kan. Ya iya, jadi dicoba. Jadi dia itu nggak langsung sesar gitu, nggak. Jadi dicoba dengan secara normal dulu. Ya sekiranya ada perubahan nggak dengan cara ini. Nah, ternyata alhamdulillah tuh ada perubahan gitu hasilnya. Nah, masuk kategori pembukaan keempat itu. Nah, itu setelah reaksi dia itu kan jam 1 tuh bini gue udah ngerasain mules, sakit gitu kan. Nah, akhirnya kan ada perubahan tuh setelah jam 4 lewat tuh. Ya gue tanya lagi kan sama suster kan, "Gimana sus?" Katanya, "Oh ini alhamdulillah Pak, bini Bapak udah ada perubahan, udah masuk kategori pembukaan 4," gitu kan ya. Tapi ntar kita tunggu lagi paginya lagi Pak, kira-kira ada perubahan lagi apa enggak, kata dia kan gitu kan ya. Soalnya kan kalau emang biasanya kalau lahiran pertama itu emang agak-agak susah. Ya. Satu, yang kedua ya prosesnya emang agak lama gitu loh yang dikategorikan pembukaan itu gitu ya. Akhirnya alhamdulillah tuh pas kira-kira pagi, Blay, jam 7 lewat lah. Itu ya itu udah merasa mulus tuh bini gue ya. Gue juga dari malam tuh ya gue panik juga kan sama ngeliat bini gue gitu kan, megangin tangan gue. Gue juga sempat gimana ya, sempat mulus juga, jadi ikut mulus juga gue ya, namanya kayak gitu kan. Gue kan ya gemeter juga kan ngeliat ke posisi bini. Tapi kalau kata suster nggak apa-apa Pak, emang begitu emang reaksinya, kata dia kan gitu kan ya. Iya, namanya gue masih pertama ya, namanya bini pertama mau lahiran kan, gua kan ya maksudnya agak kaget juga gitu kan ya, bini gua sakit-sakit gitu ya. Nah udah gitu alhamdulillah tuh pas ketemu pagi tuh ya bini gua sampai sempat nggak bisa tidur, ntar mules terenggak gitu kan, gitu kan. Nah, jadi reaksinya termus terenggak ya. Akhirnya pas kira-kira jam 7 lewat udah, jam 7 lewat sekitar jam setengah 8 kurang tuh langsung tuh bini gue ngasih tau gue gitu loh, kalau apa tuh anak gue tuh udah ada di posisi di bawah gitu loh. Nah akhirnya udah mau keluar. Nah udah gitu akhirnya apa tuh gue suruh manggil suster, gue panggil suster kan, suster datang semua. Nah pas datang semua ke situ langsung gue disuruh keluar sama suster tuh. Nah akhirnya yang nanganin suster sama dokter di situ.
Nah, tahu-tahu setelah itu gue dengar ada suara tangisan bayi. Pas gue tanya, itu anak gue, ternyata udah lahiran gitu. Berarti kesimpulannya lahiran normal gitu. Ya, alhamdulillah lahiran normal. Berarti itu rumah sakit Medika yang di Bogor itu berarti memaksimalkan supaya istri lu lahir normal. Ya, maksudnya pengen coba normal dulu. Ya, ternyata ya hasilnya normal gitu loh. Ya kan, alhamdulillah ya normal itu. Nah, itu kan lu lahiran normal di rumah sakit Medika. Terus apa namanya, dikenakan biaya nggak biasanya? Kalau kemarin sih bini gue itu ya, nggak kena biaya. Waktu pertama gue tanya kan nggak kena biaya, karena kan ya emang waktu awal pertama daftar itu kan gue kan ditanya mau KIS apa umum, ya gue bilang kan KIS. Nah kan gue tanya-tanya tuh gimana masalah bini kena biaya, ternyata kata dia oh kalau biaya itu nggak kena gitu kan, kecuali pakai kartu KIS. Kecuali kalau ada obat nanti atau yang ada ditebus di luar atau gimana, ya itu beda lagi, bisa kena biaya, katakan seperti itu. Nah tapi alhamdulillah sih ya penanganannya bagus di situ ya kan, bini gue sampai lahiran ya kan itu. Nah terus cuman yang kena biaya itu ya anak gua kemarin gitu. Karena anak lu belum terdaftar di KIS. Ya, karena anak gua itu belum terdaftar di KIS. Cuman kata dia kalau emang mau ngurusin ya diurusin dulu gitu sebelum sampai hari Senin. Kan waktu kemarin dibawa ke rumah sakit itu kan bini gua kan tuh kan jatuhnya kan malam Jumat kalau nggak salah deh. Ya kan tuh mulusnya kan hari Kamis, malam Jumat tuh ya dibawa ke rumah sakit langsung tuh ya kan. Ya itu gue sebelumnya kan dikasih penjelasan dulu sama yang di bagian admin itu ya kan. Jadi gue dimintain uang ini dulu, Blay, 1 juta itu uang apa sih, seperti kayak jaminan apa gitu. Administrasi. Iya, jadi kata dia tuh uang 1 juta itu kemungkinan besar nanti apa bisa ntar nambah lagi atau bisa juga ntar kurang dari biaya itu gitu. Nah tapi dia kan belum tahu konfirmasinya tuh kena biaya berapa. Cuman yang dikategorikan itu yang kena biaya itu anak gue, karena anak gue itu kan belum terdaftar KIS. Nah itu, jadi sejalan itu kalau emang mau kena biaya, ya seandainya nggak kena biaya nih misalnya nih ya gue harus bikin KIS anak gue dulu gitu. Ya karena itu kan tuh bikin anak KIS itu ada waktunya, Plek. Iya, gue dikasih waktu itu hari Senin sampai jam 12 siang. Tapi kalau seandainya jam 12 siang belum bikin juga, jadi juga terpaksa jatuhnya umum gue kena biayanya gitu. Jadi kena biaya umum, bayar umum gitu. Cuman yang kena biaya yaitu anak gua doang, bini gua enggak. Nah, itu Nah, tapi kenyataannya nih kemarin faktanya lu kena biaya umum apa KIS? Gua kemarin ngambil umum. Karena kan gua kan baru pindah KK sama KTP ke Bogor. Karena sekarang lagi komplek ini ya mungkin kan agak-agak susah atau gimana gitu kan ya. Prosesnya ya bukan masa persulit, jadi kan karena emang lagi apa sih, karena emang pandemi gini ya, jadi agak-agak lambat lah atau gimana gitu ya. Tapi kan ya gue pikir-pikir kalau seandainya gue ngerjain pakai KIS kan mau nggak mau kan ya tetap aja kan nggak bakal kejar-kejar juga dong hari Senin ya kan. Ya udah akhirnya gue ngambil pintas, ya udahlah gue ngambil umum aja deh, biar gimana ya udah gue usahain deh. Ya gimana caranya, atau gue minjem duit atau gimana, yang penting gue umum aja. Nah seperti itu. Nah lu kan kena biaya kena umum tuh. Biayanya berapa, Le? Waktu kemarin sih gue kena itu cuman dikenain biaya cuman 750.000. 750.000. Itu berarti KIS untuk umum untuk anak itu terus ada obat lagi untuk ditebus. Kalau obat lagi ditebus lagi ada kemarin, dapat obat juga, bini gue ya lumayan banyak juga dapat juga obat itu. Nebus obatnya ada 1 juta. Kalau nebus obat sih ya itu nggak kena biaya. Oh, nggak kena biaya. Ya jadi itu yang kena itu cuman bayar 7,5 itu doang. Oh, untuk anak aja. Iya itu. Nah, Ple, bagaimana penanganan bayi ketika baru lahir, Ple? Dipisahkah atau gimana? Waktu kemarin waktu lahiran itu ya dipisah sama bini gua. Dipisah itu ya ditaruh di ruangan, tapi waktu itu emang gua sempat habis lahiran itu kan gue disuruh ngurusin tuh sama bidan tuh ke bawah tuh ya kan. Terus sama ada juga gue disuruh ada beli apa juga gitu, obat juga gitu kan ya gue beli. Ternyata pas gue kelar gitu gue ke atas, anak gue udah nggak ada. Ternyata kan gue belum sempet ngajanin tuh ya, rencana gue mau ngajanin, teman gue sempet ngajanin. Akhirnya anak gue udah dibawa ke ruangan bayi itu. Nah cuman kalau kata dokter bilang itu harus nunggu 6 jam dulu baru bisa ntar dibawa ke orang tuanya ke gue juga gitu. Berarti itu
Berarti langsung dipisahin ya? Ya dipisahin. Berarti penanganannya baik. Awal pertama sih belum dipisahin, masih ditimbang di situ kan. Nah, gue dijelasin alhamdulillah Pak, nih lahirannya bagus ya kan. Beratnya sekian-sekian, terus lahirnya pada jam segini, terus beratnya sekian, tingginya sekian. Nah, jelasin gitu. Nah, udah gitu gue baru langsung ke bawah itu kan, ngurusin segala macem lah. Nah, udah pas gue ke atas, ya anak gue udah di bawah itu. Nah, ketemu lagi gue pas jam 1:30 baru bisa ketemu anak gue itu 1:30 siang. Sehat berarti. Alhamdulillah sehat. Oh iya benar. Benar, Plek. Nah, gini, Plek. Nah, setelah udah nih ya udah ketemu anak lu nih ya, Plek. Apakah sebelum dan sesudah lahiran itu dilakukan rapid test gitu, Plek, kepada anak dan ibunya gitu? Maksudnya kan sekarang kan lagi ada pandemi corona. Itu ada rapid test nggak sih? Kayak gitu. Kalau masalah itu sih gue nggak tahu ya Ble ya. Soalnya kan posisinya kan gue ke bawah, terpisah. Gue kan ke bawah waktu pas lahiran itu kan gue disuruh keluar sama bidan itu. Jadi gue masalah itu gue nggak tahu. Mungkin kalau mau nanya lagi ntar ke bini gue aja gitu kan, karena bini gue sekarang di Bogor kan. Ya itu. Lu belum tahu secara detail gitu. Iya, belum tahu secara detail. Iya, masalah itu ke bini gue gitu, belum tahu. Gue mau nanya lagi masalah itu. Itu. Gitu. Iya. Nah, setelah lu udah bayar 750.000 untuk lahir bayi kategori umum ini, ada biaya-biaya tambahan lagi nggak, Plek, di rumah sakit? Biaya tambahan lagi sih enggak sih, kemarin cuman gua kena biaya cuman beli materai doang, tanda tangan materai doang itu. Nah, duit yang 1 juta yang di awal itu yang administrasi itu lu ambil lagi apa? Oh itu bisa diambil lagi. Tapi Gua ambil lagi. Iya, gua ambil lagi 2,5. Oh, Awal berarti pertama kan gua sistemnya kayak tanya. deposit gitu ya? Iya, jadi sistem kita naruh dulu di situ. Nanti setelah itu biayanya kan dia juga kurang tahu nih, apa bisa juga lebih dari 1 juta, bisa juga kurang dari 1 juta. Kalau emang kurang dari 1 juta itu bisa dibalikin lagi sisanya uang itu. Nah seperti kemarin waktu gue bayar ternyata dibalikin lagi 2,5. Nah itu jadi kena 750.000 itu. Oke, Plek. Thank you, Plek ya. Ya. Informasinya nih, Plek ya, tentang kelahiran bayi di tengah pandemi corona ini. Oh iya, Plek, kalau kesulitannya nih ya, sebelum gua sudahin konten ini ada kesulitan nggak, Plek, biasanya? Maksudnya kesulitan seperti apa nih, Blay? Nih biasanya ada dipersulit nggak, maksudnya untuk apa namanya keluar dari rumah sakitnya, atau apa namanya ada jaminan apa gitu buat bayi keluar dari rumah sakit? Kalau kemarin sih nggak dipersulit, alhamdulillah nggak persulit, semua lancar. Waktu kemarin gua mau keluar itu kan dari rumah sakit itu, ya jadi semua itu konfirmasi dari dokter dulu gitu loh. Ya jadi kan nanti kalau kata dokter udah siap, udah boleh pulang, ya itu tinggal pulang gitu. Tapi kemarin setelah pulang sih nggak persulit, cuman gue bayar ke admin doang masalah yang masalah anak sekian ya gue kena umum, ya udah akhirnya udah setelah gue bayar ya udah akhirnya bisa pulang gitu, itu doang. Jadi kalau masalah dipersulit enggaknya ya enggak sih. Ya cuman dia juga ngasih waktu juga, kalau emang gue disuruh bikin BPJS KIS ya disuruh bikin, tapi gue dikasih jangkauan cuma sampai hari Senin, itu pun dibatasin cuma sampai jam 12. Tapi kalau dari jam 12 tetap aja umum itu. Iya. Iya. Benar. Oke, Play ya. Thank you, Play ya, udah berbagi informasi nih sama gua nih. Oke, Cuk. Thank you udah mendengarkan pengen ngobrol kali ini. Kita ketemu lagi di konten-konten pengen ngobrol selanjutnya. Oke, thank you.